Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom, selamat malam. Baiklah, sebelum kita memulai sermon kita beribadah terlebih dahulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Kita nyanyikan bersama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkat kasih karunia yang masih kuberikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk melakukan acara sermon kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di tempat ini, kiranya Kau berikan kami pemahaman ya Tuhan akan mengenai firman-Mu Tuhan. Didik kami tempat ini ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami dapat memaknai firman Tuhan yang akan kami sermonkan hari ini Tuhan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, hapus kami itu Tuhan, supaya tidak terlalu kasih anugerah yang akan kuberikan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Kita akan memulai sermon kita. Baiklah, adapun bahan sermon yang saya bawakan hari ini, yaitu khotbah yang akan saya sampaikan pada hari Minggu ini, yang terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Adapun tema yang saya ambilkan pada teks ini yaitu terang telah bersinar dalam kegelapan. Setelah kita menjalani tahun ini, hari demi hari, kita sudah melewati bulan demi bulan, kita juga sudah melewati, akhirnya kita sampai kepada penghujung tahun ini, yaitu merayakan hari Natal. Dalam teks ini saya menjelaskan sedikit tentang Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang besar. Yesaya merupakan nabi yang mengandalkan Tuhan, nabi yang berjalan dalam arahan Tuhan. Nah, pada waktu bangsa Israel sedang berada dalam penaklukan bangsa Asyur, akibat dosa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hukuman, bahkan penderitaan, kesukaraman, dan kematian, itulah yang menjadi hak mereka. Bapak Inang dan Amang-Amang, penjelasan dari nats yang saya ambilkan ini yaitu kegelapan disebut menggambarkan penderitaan. Penderitaan yang dimaksud sama seperti yang dialami bangsa Israel. Diperbudak oleh bangsa Asyur, tidak bebas, atau selalu mengalami tekanan-tekanan yang menaklukkan mereka. Kalau manusia di zaman sekarang telah berada di dalam tekanan-tekanan yang membuat kita tidak bebas. Kita diperbudak oleh dosa yang menimbulkan banyak penderitaan atau yang membuat manusia sekarang berada dalam kegelapan. Untuk menaklukkan kegelapan dibutuhkan terang. Kegelapan itu sendiri tidak bisa menghasilkan terang. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah mendapatkan terang besar, dan yang diam di dalam kekelaman adanya terang telah bersinar. Yesus menyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mendapatkan terang hidup."
Yesus adalah terang hidup, dan barang siapa yang mengikut Yesus dan berada dalam terang kelahiran Yesus pada perayaan Natal kali ini adalah membawa terang bagi manusia. Tidak dirinci dalam teks ini bagaimana keadaan kita, apakah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan suka, bahkan keadaan duka. Tidak ada yang boleh menghambat ini. Dia datang membawa kelegaan kepada dunia, kepada kita yang merayakannya pada saat ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 45 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Yesus, berita kelahiran Tuhan Yesus adalah kabar sukacita bagi manusia. Adapun poin yang saya ambil dari nats ini yaitu di ayat ke-5 sampai ke-6 dikatakan, puncaknya Yesaya memberitahukan tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi pelepas dengan sifat-sifat ilahi dan yang akan mengerjakan keselamatan. Bagi manusia ini nampak dalam gelar yang diberikan penasehat yang ajaib, yaitu sebagai suatu oknum dengan dua sifat yang berbeda, Allah dan manusia. Dia akan menjadi penasehat ajaib yang tiada bandingnya. Dia melebihi segala keajaiban di dunia maupun manusia. Yesaya 11 ayat 2 berkata, Allah yang perkasa adalah gelar yang jelas dipakai untuk Yahweh. Dia merupakan pemenang yang terakhir dalam sejarah. Baik, adapun kesimpulan dari teks ini yaitu kedatangan Yesus itu Sang Raja Damai bukan untuk dapat diperingati setiap tahunnya dengan perayaan karena sudah Natal. Bahkan lebih dari itu, di setiap hari, setiap waktu Allah menginginkan senantiasa manusia ditebus tertuju kepadanya. Yang kedua kesimpulan yaitu terang telah bersinar dalam kegelapan, maka semua akan diterangi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan mudah kecewa, putus asa atau lemah ketika berhadapan dengan penderitaan atau hinaan. Yang keempat, ada sukacita di balik duka cita yang dalam setiap manusia. Yang kelima, hendaklah terang terus bercahaya. Inilah bahan sermon saya. Jika ada inang atau amang yang ingin memberikan pertanyaan dan tanggapan, saya persilahkan. Ya, bagaimana Inang? Sebenarnya bangsa Asyur itu bangsa yang seperti apa? Bangsa Asyur itu adalah suatu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang kejam, bangsa yang suatu bangsa yang tidak berjalan dalam arahan Tuhan. Mereka adalah suatu bangsa yang memberikan siksaan kepada bangsa Israel. Bagaimana Inang? Apakah masih ada lagi Inang? Sudah jelas. Sudah jelas? Terima kasih buat Inang. Untuk menutup sermon kita ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3 ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mengadakan acara sermon kami Tuhan. Kiranya apapun masukan ataupun apapun kesimpulan Tuhan, kiranya dapat saya terima Tuhan, sehingga menjadi perbaikan untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus, kami saat sebentar akan pulang dari tempat ini. Kiranya Engkau berkati kami di perjalanan kami Tuhan. Jagai kami Tuhan. Berikanlah kami semakin pemahaman akan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kami menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskan itu Tuhan, supaya tidak terangkat anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin.